Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 untuk kelas 2 SD. Kelas dan perkarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Ayo mengamati, dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Nah, ini adalah percakapannya ya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah Bu, kita harus membersihkan ruang kelas dan perkarangan sekolah Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan Bu. Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya Nak. Bagus Nak, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Ayo berlatih, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman. Apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah. Dua, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Membersihkan lingkungan sekolah sekitar seperti ruang kelas, perkarangan sekolah, hingga kamar mandi. Ketiga, apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Ember, sikat, air, dan gayung. Keempat, bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah sangat penting. Lingkungan sekolah nah ya. Lingkungan sekolah sangat penting. Jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Membersihkannya. Ayo berlatih, temukan kata-kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. 1. Wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. 2. Tempat air berbentuk tabung. Ya kan? 3. Pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar pada pegangan. Nah, satu apa? Wadah yang ditangkai wadah air yang diberi tangkai gayung. 2. Tempat air berbentuk tabung apa? Ember ya. Pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi apa? Diberi dasar tempat pegangan adalah sikat. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai debu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya yang juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan, papan tulis harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Apa isi teks di atas? Cara menjaga kelas agar bersih. Sudah tahukah kamu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Lantai debu hendaknya disapu dan dipel, kelas ditata dengan rapi. Ayo mengamati, amati gambar di bawah ini. Nah, ini ada 4 gambar nah ya. Yang lagi ngapain? Menyapu, melap kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan ini menata meja.
Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Membersihkan kelas dengan menyapu, membersihkan jendela, menghapus tulisan yang ada di papan tulis, dan menata meja. Ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Nah, yang tadi itu dibuat laporan di sini ya. Cara menjaga kelas agar tetap bersih. Kelas yang bersih membuat kegiatan belajar menjadi nyaman. Membersihkan kelas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa menyapu, mengepel, menata meja, kursi, hingga membersihkan jendela menggunakan kemoceng. Membersihkan kelas dapat dilakukan bersama-sama agar pekerjaan cepat selesai. Bacakan laporanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, ini adalah merupakan contoh kebersamaan ya. Dalam menari pun dibutuhkan kebersamaan. Belajar kelompok pun sama, dan ini dengan belajar pun harus dengan kebersamaan. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu. Diskusikan sikap yang harus dimiliki agar terwujud sikap kebersamaan di kelas. Nah, ini adalah tabelnya ya. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. 1. Saling menghormati walaupun berbeda agama. 2. Membantu teman. 3. Menghargai pendapat teman. 4. Belajar bersama. 5. Menghargai perbedaan. Biasakan di kelasmu sikap-sikap seperti di atas ya. Ayo berlatih. Coba ceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan dengan temanmu di kelas. Aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas. Kami sering belajar kelompok, menari, dan bermain peran bersama. Ayo mengamati. Kelas yang bersih, nyaman untuk belajar. Nyaman juga untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Misalnya untuk latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya. Misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Persendian leher. Nah, ini gambarnya ya, dengan cara memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan seperti gambar berikut ya. Terus persendian lengan. Nah, memutar persendian tangan ke depan dan ke belakang seperti gambar, lurus terus diangkat ke belah belakang. Persendian pinggang. Nah, seperti gambar yang ini ya, membungkukkan tangan seperti ini, meliukkan badan seperti ini. Melenturkan tubuh dapat juga dilakukan dalam permainan. Misalnya saja meliukkan badan sambil memegang bola. Cara melakukannya: 1. Berdiri tegak dengan kaki rapat. 2. Pegang bola dengan tangan lurus ke atas. 3. Liukkan badan ke kiri dan ke kanan. Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik. Ayo mencoba lakukan permainan meliukkan badan sambil memegang bola dalam kelompokmu. Sebelum bermain, lenturkan tubuhmu terlebih dahulu, kemudian ceritakan perasaanmu setelah bermain. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dan apa yang disampaikan juga bisa memudahkan para orang tua untuk menjelaskan, mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.